Selamat hari Minggu bagi kita semua warga jemaat dan selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja Toraja Jemaat Rantepao. Selamat datang untuk beribadah bersama dengan kami di Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur pagi ini kita boleh hadir dalam penuh sukacita untuk berhimpun dalam rumah Tuhan, untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tinggalkan semua kesibukan-kesibukan kita dan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita ada beberapa penekanan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, ibadah rutin lansia jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 pada pukul 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang berikut berita PPGT Jemaat Rantepao. Program kerja pengurus PPGT Jemaat Rantepao yaitu latihan kepemimpinan lanjutan atau LKPL. Maka pengurus PPGT Jemaat Rantepao melakukan aksi dana dalam bentuk lauk pauk pada hari ini, Minggu 19 Juli 2026 pada pukul 7 sampai selesai di halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Yang berikut berita PKBGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan PKBGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 pada pukul 19 WITA atau jam 7 malam di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sebagai tuan rumah adalah kelompok pelayanan 6. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut ibadah keluarga. Ibadah syukur keluarga Cornelius Lolo di kelompok pelayanan 6 atas masuk rumah baru di Palopo akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 19 Juli 2026 pada pukul 12 siang. Hari ini mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Yang berikut kelas katekisasi CD. Disampaikan kepada warga jemaat yang belum di CD atau yang rindu mengikutinya bahwa akan segera dibuka kelas katekisasi CD. Yang bersedia mengikuti katekisasi harap segera mendaftar di kantor jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Pelajaran katekisasi akan dilaksanakan awal bulan Agustus tahun 2026. Yang berikut majelis gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat melayani kepada pengurus BPSGT, BVGT, MPGT periode 2026 sampai dengan 2031 yang terpilih yaitu pengurus pusat BPSGT sebagai Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred Yohanes Rantedatu Anggui MTH. Sebagai Ketua 1 Pendeta Senyanti Pada STH. Sebagai Ketua 2 Pendeta Musa Sikombong. Sebagai Ketua 3 Pendeta David Somolinggi ST. Sebagai Ketua 4 Pendeta Dr. Eta Rimba. Sebagai Ketua 5 Pendeta Yusuf Paliling. Dan sebagai Sekretaris Umum Pendeta Christian Tanduk. Sebagai Wakil Sekretaris Umum Diaken Yunus Buana Patiku. Dan sebagai Bendahara Umum Penatua Evalina Popang. Dan sebagai Pengurus BVGT Ketua Penatua Set Asmapane SEMSI. Sebagai Sekretaris Diaken Elianus Samben SPMM dan anggota verifikasi yaitu Penatua Timotius Tandililing SEMM
Penatua Profesor Dr. Petrus Roreng, SE MSI, dan Penatua Dr. Milka Pasulu, SE MSI. Dan sebagai pengurus MPGT, sebagai Ketua Pendeta Musa Salusu MTH, dan sebagai Sekretaris Penatua Insinyur Daniel Tandi, dan sebagai anggota Pendeta Induk Yohanes Panggalo DTH, Penatua Dr. Insinyur Theo Christian Seleng MM, dan Pendeta Arsiati Kabanga MTH. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan hikmat, kasih, kesehatan, dan kekuatan dalam mengemban tugas pelayanan demi kemuliaan nama-Nya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah penekanan warga jemaat, dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu saudara-saudara baca dalam warta jemaat. Terima kasih, selamat beribadah. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita terus menjalani waktu karunia Tuhan yang terus diwarnai oleh dinamika kehidupan. Ada waktu kita senang, ada pula waktu kita merasakan duka, yang pasti Tuhan tidak pernah berubah. Itulah yang menunjukkan kita terus menjalani kehidupan ini. Teguh dalam penderitaan, tema yang akan menuntun kita dalam ibadah ini. Mari kita berdiri. Indahnya saat yang teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Salam kepada kamu, Tuhan besertamu. Pembacaan Mazmur berbalasan. Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Mazmur 86 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. sebab besarlah kasih setiamu kepadaku. Dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati. Ya Allahku, ya Allah, orang-orang aku telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang bengis mengincar nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan menjadi malu. Sebab Engkau ya Tuhan telah menolong dan melindungi. amin firman Tuhan. Oh puang, puangnya. Sambayangku mandasana masena mandasana masena hindi palai kutuming kaola sialendo kami keumpusan depuang mati kalemi kunimeng kamoyang itu penangku lunati kalemi oh puang sambayangku mandasana masena mandasana masena masukkan puang ade salahku erangi mi puang bebas sambayangku engkau moyaku tanding talingai puang luka boro luka penombangku
sami lagu pesan ku pakalabi sangam misai lako oh puang Alempe komi talingami mirangi pipa sambayangku mandasana masena mandasana masena. Jemaat Tuhan, bersama kita bangkit berdiri. Mendengarkan, menghayati, dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita bersama untuk saling mengasihi firman Tuhan ini. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam tak tepi, walau melampaui akal kita yang fana. Dan harapan kasih yang benar dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Dia suka memberi, diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, sejenak menoleh ke belakang, merenungkan hidup di hadapan Tuhan, kita akan sadar bahwa ada tutur kata dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam hubungan dengan sesama. Tentu ada kesalahan yang merusak hubungan, baik dalam keluarga,
dalam jemaat pun di dalam masyarakat. Karena itu marilah dengan sesal dan malu mengakuinya di hadapan Tuhan. Sejenak aku menoleh pada jalan yang aku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan ku bimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, limpahkan yang terbaik. Dengan aku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab oleh satu kurban saja Ia telah menyempurnakannya untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Amin. Nats persembahan dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapanmu Yesus. Dan syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada persembahan natura dari anggota keluarga jemaat yang akan diuangkan. Salah tu misa na apa teh labu siam. Yang mau loh. 20.000 satu kali. 20.000 dua kali. 300 dua kali, 300 tiga kali. Painde mami terlalu. Di pasule tama. Oh ya, kurang semangat na pasule. Ya. 20 bangsa saya berpisan. 200 dua kali, 200 tiga kali. Ya. Dikembalikan. Terima kasih Bu. 20.000 satu kali. 2 kali. 20.000 3 kali. Bisa apa? Salah. 10.000 satu kali. 10.000 dua kali. Mami ada di salah teh matan ning. 100 3 kali. Pendek mami terlalu dak patale kemang ke ibadah. Ya kur semangat tu persembahan na pengomoran tontong pesakit. Oh dikembalikan. Ya, dikembalikan ada enak. 10 pisan. 500 2 kali, 500 3 kali. Terima kasih Bu Lili Salurapa. Paine mami terlalu, dak petale. Kami senantiasa Tuhan mensyukuri segala anugerah Tuhan yang begitu berlimpah kami alami dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah memberikan kepada kami melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami membawa persembahan yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu. Berkatilah supaya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa mensyukuri segala keberadaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami dari hari ke hari. Biarlah melalui kami Tuhan akan semakin banyak orang yang mengenal Engkau melalui tutur kata dan keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam kasih Kristus Yesus kami datang berdoa dan bersyukur membawa persembahan ini. Amin. Bagi Yesus kuserahkan. Serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya.
Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Mari jemaat Tuhan bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca. Kita akan renungkan bersama pagi hari ini beberapa bagian bacaan kita dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 19 bagian A. Kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 19 bagian A. Kemudian dari kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25 jadi bahan utama kita hari ini. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25, dan bacaan Injil kita hari ini dari kitab Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, kemudian dilanjutkan di ayat 36 sampai 43. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Atas kasih dan perkenan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi yang indah ini. Dalam tuntunan kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan, yang terus boleh kami alami, kami nikmati dalam perjalanan hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, dalam seminggu yang telah kami boleh jalani bersama, dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami, di tengah berbagai tantangan, pergumulan, bahkan persoalan hidup yang kami alami, kami sungguh yakin dan percaya bahwa Engkau Allah kami yang selalu ada bersama-sama dengan kami, dan kami dimungkinkan untuk boleh menjalani dengan baik. Semua karena kemurahan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini hari yang Engkau anugerahkan bagi kami, hari kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, di mana kami boleh bersama-sama dengan segenap umat-Mu di segala tempat, boleh mensyukuri karya penyelamatan-Mu dalam Yesus Kristus, dan mensyukuri segala berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama. Ya Bapa Surgawi, di tengah persekutuan kami hari ini, kami mau belajar satu bagian firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami. Tuhan, siapa kami dalam segala keterbatasan kelemahan kami, biarlah hikmat daripada-Mu ya Tuhan, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memperlengkapi kami semua. Baik hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan firman ini, segenap jemaat-Mu yang boleh hadir bersama-sama di tempat ini pun bersama dengan jemaat-Mu, bersama dengan umat-Mu di berbagai tempat, yang boleh mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan berkati kami semua. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami dapat dimampukan untuk memahami apa arti firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Ini kami Tuhan yang telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19a. Kitab Kejadian pasal 28
ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19a. Firman Tuhan, mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi. Tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, kakekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Yakub bangun dari tidurnya, lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Demikian sabda Tuhan. Amin. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-25. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia
yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin firman Tuhan. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, kemudian di ayat 36 sampai 43. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Namun ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku." Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure semangat puang.
Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ya, tentu ada sukacita hari ini kita nikmati bersama dalam perjumpaan, dalam persekutuan kita bersama-sama terus mensyukuri segala karya dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dalam menjalani suka duka kehidupan silih berganti yang sudah menjadi bagian dari realitas kehidupan kita. Kadang kita merasakan sukacita dan juga kemudian kita mengalami berbagai pergumulan bahkan penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sehingga tema kita hari ini kita diajak bersama untuk merenungkan bagaimana kita teguh dalam penderitaan. Bantang umpasan kama parisan, teguh dalam penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang penderitaan, hal yang tentu sudah sering kita alami, pernah, sedang dan mungkin akan terus terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita. Penderitaan itu bisa kemudian terjadi oleh karena berbagai faktor. Bisa terjadi oleh karena kesalahan kita sendiri, oleh karena perbuatan kita, dan kemudian bisa juga penderitaan itu dari luar, orang lain yang menyebabkan, atau mungkin hal yang lain, bisa alam yang kemudian membuat kita mengalami penderitaan. Lalu pertanyaan bagi kita, seperti apa dan bagaimana kita menghadapi dan menjalani penderitaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Nah, kalau tema kita hari ini mau mengajak kita bersama-sama seperti apa dan bagaimana kita menghadapi penderitaan, kita diajak untuk teguh dalam penderitaan. Pertanyaan, seperti apa kita teguh dalam penderitaan? Dan bagaimana sikap kita sehingga kita bisa diteguhkan di dalam menghadapi penderitaan dalam kehidupan kita? Karena tentu bahwa ketika penderitaan itu ada, kita hadapi dan kita alami, apa yang kita rasakan? Kadang membuat kita bergumul, kadang membuat kita mungkin bertanya, mengapa penderitaan itu terjadi? Bahkan kemudian bisa jadi kita bisa saling mempersalahkan, ya mungkin dalam kehidupan keluarga antara suami atau istri, atau juga anak-anak, atau mungkin dalam kehidupan persekutuan, atau mungkin dalam masyarakat, atau mungkin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saling mempersalahkan satu dengan lain. Atau kemudian ketika itu terjadi dalam kehidupan keluarga atau secara pribadi yang kita alami, lalu kemudian mempertanyakan kehadiran Tuhan. Apakah kemudian Tuhan peduli dengan penderitaan, pergumulan, atau beban yang sedang kita alami? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bersama-sama bagian bacaan kita hari ini. Bagaimana sikap orang percaya, bagaimana menghadapi penderitaan, pergumulan, tantangan yang sedang dialami. Kita belajar pada sosok seorang Daud dalam bacaan Mazmur kita hari ini. Apa sikap dan bagaimana pemazmur ketika dia menghadapi satu tantangan pergumulan dalam hidupnya? Bahkan apa yang sedang dirasakan oleh pemazmur, di sekelilingnya bahkan kemudian ada begitu banyak musuh yang sedang ada. Nyawanya bahkan menjadi terancam. Tetapi apa sikap dan bagaimana Daud menghadapinya? Dia datang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menyertainya. Karena itu dia berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sebuah sikap yang dilakukan oleh Daud. Karena dia sadar bahwa ketika dia akan mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan yang ada pada dirinya dalam segala keterbatasannya, pasti bahwa dia tidak akan mampu. Sehingga dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan karena dia tahu dan percaya
bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan setiap doa dan seruannya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Ini sebuah permohonan untuk bagaimana bisa keluar dan dimampukan dalam menghadapi pergumulan yang begitu berat yang sedang dialami. Permohonan Daud ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tanpa beban, tanpa masalah persoalan dalam hidup kita. Karena mungkin kita berpikir menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang yang percaya, kemudian kita akan bebas dari masalah persoalan. Sebuah pemahaman yang tentunya keliru ketika kita punya prinsip seperti itu. Tetapi penderitaan sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Untuk bagaimana kita melihat bahwa sesungguhnya dalam menghadapi penderitaan ini ada tempat untuk kemudian kita menyerahkan penderitaan pergumulan yang sedang kita alami. Bahwa Tuhan sesungguhnya tidaklah membiarkan kita. Bahwa Dia ada, Dia terus hadir dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang mengatakan mungkin Tuhan sudah membiarkan kita atau Tuhan meninggalkan kita. Ya, ketika perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir, berbagai tantangan, berbagai ujian diperhadapkan pada mereka. Mereka sempat bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Ketika mereka lapar, mereka haus, mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa, bahkan kepada Tuhan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Tetapi kemudian ketika Tuhan menjawab, bahkan menyiapkan segala kebutuhan dalam perjalanan mereka, barulah mereka sadar bahwa ya, ternyata memang Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Demikian juga dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh Daud dalam bacaan kita hari ini. Bahwa dia kemudian bisa mengubah penderitaan yang dihadapinya menjadi sebuah bagian sukacita karena merasakan bahwa sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam menghadapi beban, persoalan dan pergumulan yang sedang dialami. Demikian juga yang dialami oleh seorang Yakub ketika dia harus melarikan diri dari sebuah kenyataan setelah dia menipu kakaknya Esau. Dia mengambil hak kesulungan yang harusnya menjadi hak dari seorang anak pertama, yaitu Esau. Dia mengasingkan diri. Tetapi kemudian di tempat pengasingan itu, karena rasa bersalah, karena rasa takut, karena perbuatannya sendirilah. Tetapi kemudian bagaimana Tuhan hadir, bagaimana Allah hadir. Ketika dia sedang tidur, Allah hadir. Allah memperlihatkan penyertaannya baginya. Aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Bahwa Tuhan tidak membiarkan dia. Bahwa Tuhan akan selalu ada menyertai kemanapun dia akan melangkah dan pergi. Karena dia tahu bahwa apa yang telah diperbuatnya menjadi sesuatu hal, sebuah tindakan yang sebenarnya sebuah tindakan yang keliru. Tetapi dia percaya bahwa ketika dia harus pergi dan mengasingkan diri, Allah ada dalam perjalanannya. Demikian juga dalam kehidupan kita bersama-sama, persoalan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Roma. Bagaimana Paulus kemudian hadir mengajarkan bahwa apa yang sedang dialami oleh anak-anak Allah, apa yang sedang mereka rasakan, berbagai persoalan, berbagai pertentangan yang terjadi, yang kemudian membuat mereka harus menderita. Tetapi itulah sebuah konsekuensi yang kemudian harus kita hadapi sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Ayat 17 bacaan kita dari kitab Roma, jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus.
yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Penderitaan sebagai sebuah bagian yang akan selalu terjadi dan kita alami sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kemudian bagaimana Paulus menjelaskan, mengajarkan bahwa penderitaan yang dialami, penegasan dalam ayat yang ke-18 bahwa itu belum bisa dibandingkan dengan apa yang akan Tuhan nyatakan. Penderitaan yang terjadi sekarang ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Paulus melihat ini sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah proses untuk menuju kepada pemuliaan. Penderitaan akan selalu mengajarkan kita untuk bagaimana kemudian kita sadar tentang siapa kita dalam segala keterbatasan kita. Bahwa kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang lemah. Sehingga dalam menghadapi semuanya, bagaimana kita diyakinkan bahwa sebagai anak-anak Allah pastilah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Sekali lagi penegasan Paulus, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Jadi ketika penderitaan itu terjadi dan kita alami, jangan kemudian kita melihat bahwa penderitaan itu ya sebagai sebuah bentuk hukuman dari Tuhan. Kita hanya melihat satu sisi bahwa ketika kita mengalami penderitaan, ya Tuhan sedang menghukum kita. Ya bisa tidak. Penderitaan karena mungkin sebuah kesalahan kita sendiri bisa menjadi sebuah bagian dari penghukuman. Tetapi kemudian di lain sisi kita mau melihat penderitaan itu, pergumulan yang sedang kita alami sebagai sebuah bagian proses untuk bagaimana kita dimampukan untuk menjalani. Untuk bagaimana kemudian kita bisa diteguhkan dalam iman kita. Bahwa kita sadar kita lemah. Ada tempat di mana kita kemudian menyerahkan pergumulan penderitaan yang sedang kita alami. Jadi kita mau melihat bahwa ini sebagai sebuah proses pemuliaan dan pengudusan yang Tuhan sedang nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Keteladanan yang telah diperlihatkan oleh Yesus ketika harus mengalami penderitaan yang begitu hebat dan luar biasa. Sehingga ini kemudian disampaikan oleh Paulus bahwa bagaimana kita menerima penderitaan itu seperti dan bersama dengan Dia yang juga telah mengalami penderitaan itu. Penderitaan yang kalau dibandingkan dengan apa yang kita alami, sesungguhnya belumlah sebanding. Ya, kalau kita yang sering menonton bagaimana Yesus itu mengalami penderitaan yang luar biasa, bagaimana Dia disiksa, sampai kemudian Dia harus mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Tentu belumlah sebanding dengan berbagai penderitaan yang kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan ini. Sehingga ini menjadi sebuah keteladanan bagi kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga dalam hal inilah penderitaan kita mau lihat sebagai sebuah bentuk, sebuah sarana untuk bagaimana memproses kita, bagaimana kita menjadi orang yang tekun dalam iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita hidup dalam pengharapan bahwa ketika kita tekun di dalam penderitaan, bagaimana keteguhan iman kita di dalamnya, kita percaya bahwa semua proses itu akan bisa berjalan dengan baik dan kita mampu untuk menjalani dengan baik. Sehingga apa yang menjadi sebuah pengharapan bagi kita adalah kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kemudian hal yang terakhir, bahwa kita mau melihat penderitaan itu menjadi sebuah hal yang bisa menjadi pembeda dan bisa menjadi sebuah hal yang bisa memurnikan iman kita. Yesus mengajarkan kita bahwa gandum dan lalang akan tumbuh bersama sampai masa penuaian.
ketika lalang itu akan dicabut, gandum itu bisa tercabut. Mengapa kemudian dia bisa dibiarkan untuk tumbuh bersama? Ada waktunya nanti ketika masa penuaian itu akan tiba. Lalang itu kemudian akan dicabut lebih dahulu dan dibakar, dimasukkan ke dalam api. Tetapi kemudian gandum itu pada masa penuaian akan diambil dan kemudian dimasukkan ke dalam lumbung. Itulah tantangan yang selalu kita hadapi, berbagai cobaan dan godaan. Bagaimana kita harus hidup di dalamnya? Kita mau berada pada posisi di mana? Kita sebagai gandum yang dibiarkan tumbuh, ada iblis, ada hal yang selalu menjadi sebuah tantangan dan godaan dalam hidup kita untuk bisa kemudian membuat kita bisa jatuh. Tetapi tergantung bagaimana keteguhan iman kita, bagaimana kita tetap bertumbuh dalam Kristus, sehingga sungguh bahwa kemudian penderitaan sekalipun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita pasti mampu untuk menghadapinya. Sehingga perumpamaan ini mau menekankan bahwa gandum dan lalang itu yang bertumbuh bersama menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita. Keduanya bisa saja mengalami penderitaan dan ketidakadilan yang serupa, tetapi karakter sejati sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang teguh dalam iman, akan nampak dan akan nyata pada masa penuaian. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mau melihat bahwa penderitaan sebagai sebuah pemurnian yang akan memurnikan seperti apa iman kita. Emas yang sudah usang, ketika dia akan dimurnikan kembali, dia akan disepuh melalui sebuah proses, kemudian akan menghasilkan seperti apa emas yang murni itu. Demikianlah dengan berbagai hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Seperti emas yang harus kemudian disepuh dan diproses, dibentuk kembali. Dia harus kemudian dilebur, dia harus kemudian dimasukkan ke dalam api. Tetapi setelah itulah bagaimana menghasilkan emas yang murni. Demikian dengan berbagai persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini, mau mengajarkan kita bahwa sesungguhnya di balik dari semua apa yang kita hadapi, Allah tidak membiarkan kita. Yang kedua, bahwa bagaimana kita tetap teguh dan tekun dalam iman kita dalam doa, meneladani Daud yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia bermohon kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalan. Doa menjadi sebuah kekuatan bagi kita bersama-sama dan menjadi sebuah senjata bagi kita untuk bagaimana kita sungguh dimampukan dalam menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya nanti pada masa penuaian kitalah yang akan bisa menikmati, akan ditempatkan pada lumbung yang telah disiapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama sejenak kita menghayati dan merenungkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Tuhan, kami sadar bahwa perjalanan hidup yang kami jalani ada suka duka kehidupan silih berganti, bahkan penderitaan yang sering kami alami, kami hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi kami melihat bahwa penderitaan sebagai bagian dari proses untuk membawa kami dalam menikmati kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan, sebagai proses dalam pembentukan karakter dan iman kami, sebagai sebuah proses untuk semakin memurnikan iman kami. Dan biarlah ya Tuhan, dengan keteguhan iman kepadamu, sungguh kami dimampukan untuk menjalaninya, sehingga pada akhirnya Tuhan, kami akan menikmati sukacita dan kebahagiaan atas kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Mari bersama kita satukan hati kita dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa.
Kembali Tuhan, kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang Engkau kasihi, bahwa berbagai hal, penderitaan, pergumulan akan menjadi bagian dari perjalanan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, yang tidak pernah akan lepas dari kehidupan kami. Meneladani sebuah sikap yang ditunjukkan, diperlihatkan oleh Yesus, yang harus mengalami penderitaan yang begitu hebat, tetapi kemudian dia menyerahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Juga belajar dari sikap hamba-Mu Daud, Yakub, dalam keyakinan iman mereka bahwa Engkau selalu ada bersama dengan mereka, sehingga bagaimana kami selalu diajarkan untuk teguh dalam iman percaya kami, dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup ini yang bisa menjerumuskan kami, membawa kami jatuh ke dalam keberdosaan. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan akan sungguh-sungguh mengingatkan kami untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kami boleh menyaksikan dan melihat bagaimana kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk kehidupan persekutuan yang terus dibangun di tengah jemaat-Mu di Jemaat Rantepao. Memberkati segenap majelis gereja, pendeta, penatua diaken, para pengurus OIJ, dalam tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Berkati ya Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat, biarlah dengan sukacita mereka sungguh-sungguh dimampukan dalam melaksanakan dan mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Mendoakan segenap jemaat Tuhan dalam suka duka kehidupan silih berganti mereka alami. Beberapa orang tua kami, saudara kami, anak kami sedang bergumul oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Bersama dengan orang tua kami, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Perangan, Ibu Mandalena Dalima, Ibu Hermin Gantina, Ibu Damar Sirera, Ibu Adolfina Epalus, Ibu Santi Sakung, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Arlota Dupa, Saudara Mikael Mangosa Tambing, Ibu Dia Kareng, Ibu Kurnia Galalande, dan juga buat kedua anak kekasih kami, Kevin dan juga adiknya, anak dari Ibu Pendeta Rita yang sedang dirawat di Makassar, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Engkau melihat kerinduan dan harapan mereka ya Tuhan untuk sembuh dari sakit yang sedang mereka alami saat ini. Kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Bila Engkau menjamah, Engkau pulihkan dengan kuasa dan berkat-Mu Tuhan, melalui segala bentuk perawatan yang mereka terima dari dokter, para medis, bahkan melalui pendampingan dari keluarga. Biarlah semuanya Tuhan selalu boleh melihat, menyaksikan kuasa dan berkat-Mu sungguh nyata melalui kesembuhan yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Bagi para orang tua kami yang lanjut usia, berkati dan pelihara kehidupan mereka ya Tuhan, dalam segala keterbatasan mereka, kelemahan karena faktor usia. Biar dalam iman tetap kuat dan teguh dalam pengharapan kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi orang tua kami dalam menikmati menjalani masa tuanya. Kami berdoa bersama dengan anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati segala perjuangan anak-anak kami di bentuk masa depan mereka. Juga bagi mereka yang mungkin sedang mencari pasangan hidup mereka, kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati, menunjukkan semua yang terbaik bagi anak-anak kami untuk masa depan mereka. Sedang jemaat Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi mereka, berkati ya Tuhan, berikan semua yang terbaik bagi mereka, sehingga selalu boleh menyaksikan berkat-berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan. Kami mendoakan untuk ibadah-ibadah dalam seminggu ke depan ini, baik ibadah keluarga, ibadah-ibadah insidentil. Berkati majelis gereja untuk pelayanan ini ya Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami terus mendoakan untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan. Berkati panitia, berkati jemaat Tuhan
Berkati semua yang Tuhan libatkan dalam penyelesaian gedung ini, semuanya boleh berjalan dengan baik, semua karena tuntunan kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa, bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa pelaksanaan sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-26 telah berjalan dengan baik. Bahkan telah memilih pengurus yang baru untuk periode 2026-2031. Baik itu Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Verifikasi, MPGT, Tuhan berkati mereka untuk tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Berikan kekuatan hikmat bagi mereka ya Tuhan, bahwa ini menjadi bagian dari sebuah panggilan dan pengutusan Tuhan dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah Gereja Toraja. Kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa negara kami. Berkati ya Tuhan dalam tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami, bahkan daerah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berkati Bupati, Wakil Bupati, berkati anggota DPR, baik dari pusat sampai ke daerah, dalam tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Biarlah terus boleh dikerjakan dengan baik semua karena perkenan-Mu. Mendoakan aparat keamanan TNI Polri dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan juga karuniakan bagi mereka. Berikan kekuatan kesehatan ya Tuhan, biarlah semuanya boleh dikerjakan dengan baik, dengan sukacita, semua karena perkenan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih bersama beberapa jemaat Tuhan hari ini dan bahkan sepanjang minggu ini menikmati berkat kasih Tuhan melalui pertambahan usia. Terima kasih Tuhan semua karena kasih, karena anugerah yang Tuhan nyatakan bagi mereka boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah libatkan dalam pelayanan hari ini, bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 3, bersama dengan pemain musik, bersama song leader, bersama dengan segenap pengerja gereja, bahkan kami semua yang Tuhan mungkinkan hadir untuk boleh hadir dalam persekutuan hari ini. Secara khusus Tuhan bersama dengan anak-anak kami tim multimedia yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini, memberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan, bagi saudara-saudara kami di berbagai tempat untuk boleh menikmati persekutuan melalui ibadah hari ini. Bapa Surgawi, berdoa untuk ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar sore. Berkati majelis gereja dan semua yang Tuhan libatkan di dalamnya, bahkan bersama jemaat Tuhan untuk boleh hadir bersama-sama dalam persekutuan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan kembali. Tuntunan kasih penyertaan-Mu Tuhan akan mengantar kami tiba dengan selamat di tempat kami, dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhanlah yang terus dipuji dan dimuliakan. Ini kami Tuhan dalam ungkapan syukur, dalam doa, dalam permohonan kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita dengarkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Apapun juga menimpamu. Tuhan menjagamu.
Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan, teguhlah dalam iman, sekalipun kamu menghadapi pergumulan. Arahkan hati hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur di Badai Topan Dunia. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Selamat siang. Goncang